Sektor peternakan di Indonesia terus mengalami perubahan yang signifikan akibat kemajuan teknologi. Meskipun hal ini membuka peluang baru, tetapi juga memunculkan tantangan yang perlu diperhatikan. Lantas, bagaimana teknologi mampu mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi peternakan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap sektor peternakan secara signifikan. Tidak terkecuali di Indonesia, teknologi memberikan dampak yang besar, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial peternakan. Teknologi telah memperkenalkan inovasi-inovasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor peternakan, seperti penggunaan sensor cerdas dan pemantauan otomatis yang memungkinkan peternak untuk memantau kondisi ternak yang lebih akurat, memperkirakan waktu panen yang optimal, dan mengurangi risiko kerugian. Saya kira kalau kita berbicara tentang teknologi, itu kan bukan hanya pada sektor peternakan, ya. Saya kira untuk semua sektor sekarang kita bisa merasakan bagaimana dampak teknologi itu. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi khususnya untuk sektor peternakan, saya kira banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kalau kita mau melihat dari aspek teknis saja dulu ya, bukan dari aspek sosial ekonomi, tapi dari aspek teknis itu kan cukup banyak. Misalnya dengan adanya inseminasi buatan, ya, kita bisa menghasilkan misalnya sapi dengan bibit yang kita harapkan. Kemudian kita bisa bekerja, kita bisa menjalankan usaha peternakan secara efisien tentunya. Kita bisa mengambil contoh dulu, saya ingat betul waktu kita dulu masih kuliah ya, kita mau memberikan hijauan misalnya pada ternak, itu kita butuh waktu karena kita harus caca dulu itu rumputnya. Nah, sekarang dengan adanya chopper itu kan memudahkan orang. Artinya kita tidak bisa menafikan dari aspek teknis pun kita bisa merasakan bagaimana dampak dari teknologi itu. Selain itu, aplikasi teknologi dalam manajemen inventaris, manajemen pakan, dan manajemen keuangan memberikan pemilik peternakan kemampuan untuk mengelola usaha para peternak dengan lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan profitabilitas dalam jangka panjang. Dampak aspek sosial ekonomi juga cukup banyak, bukan hanya pada sektor peternakan, tetapi contohnya pada sektor pertanian, yang dulunya jika kita ingin membajak sawah, masih menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Sekarang sudah ada teknologi yaitu traktor yang bisa membantu untuk mempercepat prosesnya dan menghemat tenaga serta efisien terhadap biaya. Selain itu, perkembangan pemasaran secara online juga sangat membantu. Yang awalnya para peternak ingin mencari bibit, butuh waktu yang lama untuk mencari, peternak yang ingin memasarkan produknya pun sekarang sudah dengan mudah untuk memasarkan karena adanya teknologi. Penggunaan teknologi di sektor peternakan juga memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti teknologi telah membuka akses kepada peternak untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik melalui platform daring dan media sosial. Hal ini memungkinkan terbentuknya komunitas peternak yang lebih terhubung dan saling mendukung. Ya, saya kira jelas ya. Selain dampak positifnya pasti ada dampak negatifnya. Salah satunya itu dengan adanya teknologi itu mengurangi interaksi. Kalau yang dulu misalnya penyuluhan ya kan face to face ya. Nah, sekarang penyuluhan kan bisa juga melalui media online, sehingga itu yang saya kira yang menjadi berkurang, interaksi dan komunikasi orang per orang itu yang menjadi berkurang. Meskipun dengan adanya teknologi misalnya tadi mungkin percepatan informasi bisa lebih cepat, tetapi itu tadi dampak negatifnya, interaksi secara face to face itu yang sekarang berkurang. Kemudian dampak negatif yang lain, mungkin ya kalau orang tidak meningkatkan kapasitasnya ya bisa saja itu tidak dimanfaatkan lagi tenaga kerjanya, karena kan tenaga kerja yang sekarang itu bisa digantikan oleh mesin ya. Nah, sekarang itu saya kira itu dampak negatifnya. Oleh karena itu saya berharap terutama anak muda ya harus meningkatkan kapasitasnya, karena kalau tidak itu bisa kita digantikan oleh dengan adanya teknologi ya. Saya kira itu. Profesor Aslina menyampaikan bahwa apapun teknologi yang diciptakan, perlu diingat bahwa teknologi itu harus ramah lingkungan. Bukan hanya menciptakan teknologi yang bisa menghasilkan, tetapi bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Artinya, dampak yang ditimbulkan itu sudah harus dipikirkan, jangan sampai di satu sisi mendatangkan manfaat, di sisi yang lain memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV.